Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat hidayahnya kita dapat diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di room Zoom kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya Robbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Banawa Nabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syekh Hanufatur Rahman. Di sini saya bertugas selaku MC yang akan memimpin jalannya seminar pendidikan agama Islam dari kelompok 6B. Yang saya hormati Ibu Dr. Ani Nuraini, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam, dan rekan-rekan kelompok 6B yang saya banggakan serta cintai. Baik, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyajian materi. Yang ketiga, sesi diskusi, tanya-jawab, ataupun dokumentasi. Dan yang terakhir, pembacaan, kesimpulan, serta penutupan. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yakni penyampaian materi, namun pada penyampaian materi saya akan ditemani oleh rekan saya yakni Rini Marlina selaku moderator. Halo Teh Rini Marlina. Halo Kang Sehan. Oke, baik. Teteh gimana kabarnya nih, Teh? Sebelum kita ke pematerian, saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Teh Rini Marlina nih. Boleh Teh, ini gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik Kang. Kang Sehan gimana kabarnya? Baik sekali ya Teh ya. Oke, baik Teh. Bagaimana nih Alhamdulillah. persiapan moderator untuk kegiatan seminar ini Teh? Apa saja sih yang dipersiapkan untuk menjadi moderator nih Teh? Persiapannya tentunya hmm, mengenai ini Kang. Waktunya ya tentunya kita harus tahu waktu akan Zoom meeting itu kapan, terus persiapan juga baju kayak gitu. Oke, cukup ya mungkin ya berbincang-bincangnya ya. Baik ya, untuk mempersingkat waktu, untuk acara penyajian materi saya serahkan kepada Teh Rini Marlina, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Sehan selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Nuraini MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rini Marlina sebagai moderator pada pematerian kelompok 6, yaitu kelompok 6B yang mengusung topik penggunaan e-book antik, toleran, and simpatik sebagai media pembelajaran PAI untuk membentuk akhlak terpuji siswa sekolah dasar. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan
terlebih dahulu nih rekan-rekan dari kelompok 6B. Yang pertama yaitu ada Muhammad Azrul Hakim dengan NIM 2106153. Yang kedua Mutiara Cantikania dengan NIM 210099. Yang ketiga Nurul Naga Jalba dengan NIM 2103101. Dan yang keempat Siska Agustina dengan NIM 2103089. Baik, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya yaitu pemaparan materi. Next slide. Nah, adapun topik pembahasan pada pemaparan kelompok 6B kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua metode penelitian, yang ketiga penelitian, yang keempat produk, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita pemaparan materi kepada presentator pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari produk yang kami buat ini. Nah, produk kami ini dibuat dengan dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat pada saat ini. Sehingga hal tersebut kami manfaatkan untuk membuat sumber belajar berupa e-book khususnya untuk siswa sekolah dasar. Nah, adapun untuk rumusan masalahnya, yang pertama, yakni bagaimana desain media e-book untuk pembelajaran PAI mengenai sikap toleran dan simpatik di SD. Lalu yang kedua, bagaimana produk media e-book untuk pembelajaran PAI mengenai sikap toleran dan simpatik di SD. Lalu yang ketiga, bagaimana penilaian ahli atau pengguna tentang produk media e-book untuk pembelajaran PAI mengenai sikap toleran dan simpatik di SD. Adapun untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yakni untuk mengetahui desain media e-book dalam pembelajaran PAI mengenai sikap toleran dan simpatik di SD. Lalu yang kedua, untuk mengetahui produk media e-book dalam pembelajaran PAI mengenai sikap toleran dan simpatik di SD. Dan yang terakhir yakni untuk mengetahui ahli tentang produk media e-book dalam pembelajaran PAI mengenai sikap toleran dan simpatik di SD. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mutiara atas penyampaiannya. Selanjutnya kepada presentator kedua, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan pada kali ini. Pada kali ini saya ingin menjelaskan atau memberikan sedikit pemaparan materi mengenai metode penelitian DND atau Design and Development. Pada penelitian ini, kelompok kami menggunakan model Design and Development atau dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan model desain dan pengembangan. Dan dengan menggunakan desain pengembangan model EDI. Metode ini digunakan untuk meneliti proses desain, pengembangan, dan evaluasi dengan tujuan menciptakan produk baik untuk kegiatan pembelajaran maupun non-pembelajaran. Untuk pendekatan penelitian, kelompok kami menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini disebabkan karena penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menonjolkan proses dan makna dari diterapkannya produk yang telah dibuat. Untuk metode penggunaan data, untuk metode pengumpulan data, kelompok kami melakukan observasi wawancara langsung ke lapangan, pengisian angket dan didokumentasikan. Yang pertama ada identifikasi masalah. Proses penelitian kelompok kami menggunakan model DND ini diawali dengan tahapan identifikasi masalah yang dilakukan di SD Sindang 2 Sumedang. Dengan melakukan observasi terkait permasalahan yang berkaitan dengan tema penelitian terkait teknologi yang ada di lapangan dan mengenai hasil belajar siswa di kelas 6 SD Negeri Sindang 2. Mengenai materi akhlak terpuji, toleran, dan simpatik.
Setelah kelompok kami datang ke sekolah untuk melakukan penelitian, dapat ditemukan bahwa pada kenyataannya siswa tidak benar-benar memperhatikan dan mengimplementasikan materi akhlak terpuji, toleran, dan simpatik, khususnya dalam menggunakan teknologi. Siswa tidak memperhatikan disebabkan karena kurang menariknya pembelajaran, disebabkan guru kurang memanfaatkan alat teknologi yang ada dan lebih dominan masih menggunakan cara belajar konvensional. Hasil belajar yang dihasilkan dengan cara konvensional membuat siswa pasif ketika pembelajaran berlangsung, sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik yang kurang maksimal. Yang kedua ada mendeskripsikan tujuan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, yang mana pertama siswa kurang memperhatikan pembelajaran disebabkan karena kurang menariknya pembelajaran, dan yang kedua guru kurang memanfaatkan alat teknologi yang lebih dominan dan cenderung masih menggunakan cara belajar konvensional. Oleh sebab itu, siswa membutuhkan media pembelajaran yang mampu menciptakan suasana kelas yang penuh semangat dan menciptakan keterlibatan semua pihak, yaitu guru, peserta didik, dan media pembelajaran. Dengan dibuatnya e-book antik, toleran and simpatik, ini peneliti, guru, dan peserta didik merasa terpenuhi kebutuhannya karena medianya menarik, dikemas secara ringkas dan jelas, inovatif, dan kreatif. Setelah melakukan identifikasi masalah yang ada di kelas 6 SD Sindang 2 Sumedang, maka peneliti memilih media e-book sebagai media pembelajaran dengan harapan dapat meningkatkan semangat dan antusias peserta didik terhadap materi mengenai akhlak terpuji, toleran, dan simpatik. Tujuan dari kelompok kami membuat e-book antik, toleran, dan simpatik ini adalah untuk meningkatkan keinginan peserta didik dalam mengimplementasikan akhlak terpuji, toleran, dan simpatik, sehingga akan menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia. Yang ketiga, ada desain dan pengembangan. Untuk kebutuhan desain dan pengembangan produk yang kelompok kami buat, kami memilih platform Canva sebagai alat untuk membuat dan mengemas e-book yang menarik, inovatif, dan interaktif. Dan untuk konten-konten yang disajikan pada e-book, kelompok kami menyesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat pada kurikulum 2013 atau Kurtilas dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, uji coba produk. Untuk uji coba produk, eh, membuat sebuah e-book antik ini. Kita uji coba langsung kepada siswa kelas 6 di SD Negeri Sindang 2 Sumedang. Dan untuk uji coba sendiri alhamdulillah berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada evaluasi hasil uji coba. Untuk evaluasi hasil uji coba produk, kelompok kami menggunakan selembar angket yang kemudian diisi oleh guru pendidikan agama Islam dan siswa kelas 6 di SD Negeri Sindang 2 Sumedang. Yang kemudian hasil angket tersebut kita jadikan sebagai tolak ukur evaluasi. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil uji coba. Untuk tahap terakhir yaitu mengkomunikasikan, kelompok kami membuat sebuah karya berupa artikel jurnal yang berisikan hasil dari uji coba produk kami. Cukup sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada. Baik, terima kasih kepada Saudara Azrul atas penyampaiannya mengenai metode penelitian. Selanjutnya mengenai instrumen penelitian yang akan disampaikan oleh presentator ketiga. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen penilaian yang kelompok 6B gunakan dalam melakukan penelitian. Nah, dapat dilihat bahwa kami menggunakan instrumen penilaian seperti yang ada pada layar yang diberikan kepada guru PAI SDN Sindang 2, yaitu Ibu Rusmiati Hasanah SPD.
Nah, di dalam instrumen penilaian yang kami gunakan ada 4 indikator. Yang pertama, tampilan atau desain. Yang kedua, materi atau isi. Yang ketiga, kebahasaan. Dan yang keempat, mengenai ibu. Kemudian untuk skor kami memulainya dari angka 1 dengan keterangan kurang baik, 2 dengan keterangan cukup, 3 dengan keterangan baik, dan yang keempat dengan keterangan sangat baik. Nah, berdasarkan hasil instrumen penilaian tersebut, dapat dinyatakan bahwa produk e-book antik ini dinyatakan baik dan layak digunakan di sekolah, khususnya di jenjang kelas 6 sekolah dasar. Selanjutnya. Nah, kemudian pelaksanaan penelitian kami lakukan di SDN Sindang 2 yang beralamat di Jalan Desa Jatihurip, nomor 78, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan kode pos 45352. Untuk waktu pelaksanaan, kami melaksanakannya di hari Selasa pada tanggal 14 Maret 2023 pada pukul 10 sampai dengan selesai. Dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas 6 SD, SDN Sindang 2 dengan jumlah siswa 28 orang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul atas penyampaiannya. Selanjutnya kepada presentator keempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai e-book yang kami buat yang berjudul Belajar Asik dengan e-book Antik. Nah, kelompok kami ini membuat e-book dengan judul tersebut supaya mudah diingat oleh peserta didik karena apabila disampaikan secara misalkan simpatik dan toleransi itu kan sedikit panjang itu ya judulnya. Jadi supaya lebih mudah diingat, kami membuat singkatannya yaitu antik. Nah, seperti yang kita lihat bahwa cover pada e-book ini itu terlihat seorang siswa sekolah dasar yang sedang salam dengan gurunya, menjelaskan bahwa e-book ini ditujukan secara khusus kepada siswa SD yaitu pada kelas 6. E-book ini terdiri dari 29 halaman. Di dalamnya termasuk dengan cover dan biodata penulis. Kemudian halaman berikutnya. Mohon maaf, apakah produk sudah terlihat? Sudah. Oke, mari kita lanjutkan kembali. Nah, pada halaman berikutnya itu terdapat bagian kata pengantar. Next. Nah, kemudian terdapat bagian daftar isi yang memudahkan siswa dalam mencari pembahasan. Selanjutnya mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, mengapa kami mencantumkan ini? Hal ini supaya siswa mengetahui bahwa sebenarnya apa sih yang sedang mereka pelajari, apa aja sih indikatornya. Kemudian, boleh ke bawah lagi, Teh Muti. Terdapat juga halaman relevansi antara produk yang kami buat dengan materi yang kami masukkan dalam e-book. Selanjutnya terdapat petunjuk penggunaan e-book. Nah, pada materi inti ini, kami memuat 3 bahasan penting, yaitu mengenai toleransi, mengenai sikap simpatik, dan mengenai surat Al-Kafirun dengan kandungannya. Nah, pada halaman ini, pada halaman 7 tepatnya, terdapat ayat yang
menjelaskan betapa pentingnya sikap simpatik ini. Kemudian pada bagian bawahnya juga terdapat video animasi sehingga siswa tidak mudah merasa jenuh ataupun bosan karena hanya membaca berupa tulisan saja, melainkan pada pertengahan pembelajaran atau pada saat proses pembelajaran diselingi dengan menonton video pembelajaran berupa animasi. Kemudian juga terdapat kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu juga sudah ada ternyata rekan-rekan semua sikap simpatik ini. Jadi sudah barang tentu Nabi Muhammad SAW juga sebagai teladan kita semua sudah mempraktikkan, sudah menerapkan sikap ini sedari dahulu, apalagi kita sebagai umatnya yang harus mencontoh keteladanan terhadap Rasulullah. Selanjutnya yaitu terdapat materi mengenai contoh sikap simpatik. Kemudian terdapat juga mengenai hikmah, sikap simpatik, dan mengenai tantangan baru. Jadi, setiap kami membuat materi diselingi dengan tantangan yang memacu semangat atau motivasi siswa untuk menyimak pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai materi toleransi, kemudian juga terdapat video sama seperti pada halaman-halaman sebelumnya. Kemudian terdapat contoh sikap toleransi dan juga hikmah bersikap toleransi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian juga diselingi dengan tantangan seru. Nah, tantangan ini untuk mengasah tingkat kefokusan siswa ketika menyimak pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai surat Al-Kafirun. Nah, kelompok kami tidak hanya menyajikan surat Al-Kafirun beserta terjemahannya saja, melainkan juga dengan kandungannya. Mengapa demikian? Supaya siswa itu tidak hanya mengetahui suratnya saja, melainkan asbabun nuzul, serta kandungan apa sih yang melatar belakangi surat tersebut turun. Selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu mengenai toleransi dan bersimpatik melalui teknologi. Di zaman sekarang ini, kita itu tidak terlepas dari yang namanya teknologi, maka dari itu kita menanamkan sikap simpatik dan toleransi dengan teknologi ini, supaya dalam penggunaan teknologi, siswa itu tidak menimbulkan perpecahan. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai produk yang kami buat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siska yang telah menyampaikan pematerian dengan sangat baik. Alhamdulillah ya teman-teman, sesi pemaparan materi telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 6B yang telah menyampaikan hasil penelitiannya dengan sangat baik. Dan kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan pemaparan dari kelompok 6B, saya ucapkan terima kasih. Produk yang dibuat oleh kelompok 6B ini sangat menarik ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk siswa di sekolah dasar. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 6B sampaikan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada MC. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman semuanya, pematerian yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 6B ini sangat jelas sekali ya. Nah, barangkali untuk teman-teman semua masih sangat kepo dan juga ingin lebih tahu mengenai produk yang mereka buat,
boleh teman-teman tanyakan nanti di kolom komentar YouTube kelas 4C. Boleh dikepoin saja ya, karena video ini akan diupload ke YouTube kelas 4C. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Syahnu Faturrahman selaku MC meminta maaf apabila ada kesalahan baik dari dalam pengucapan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.